Pada mata pelajaran kimia hari ini, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang ruang lingkup kimia, yaitu kimia di sekitar kita. Ilmu kimia mempelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, apa itu materi? Di dalam ilmu kimia, materi yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Suatu bentuk materi yang memiliki komposisi tertentu dan sifat-sifat yang berbeda disebut dengan zat. Sebagai contoh, air, gula, emas, dan oksigen merupakan zat karena masing-masing tersusun atas atom-atom dengan komposisi yang tetap. Nah, materi dibedakan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Pertama, kita akan mempelajari tentang unsur. Unsur merupakan jenis materi yang terkecil. Satu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom saja. Oleh karena itu, unsur merupakan zat murni yang tidak dapat dibagi lagi. Sebagai contoh, besi tersusun atas atom-atom besi dan tidak dapat dibagi menjadi logam lain yang lebih sederhana. Contoh dari unsur diantaranya yaitu besi dengan lambang kimia Fe, aluminium dengan lambang An, oksigen dengan lambang O, hidrogen dengan lambang H, nitrogen dengan lambang N, kalsium dengan lambang Ca, dan banyak lagi contoh unsur yang lainnya. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh dari senyawa yaitu apabila ada dua unsur hidrogen bergabung dengan unsur oksigen, maka akan terbentuk suatu senyawa yang bernama H2O atau biasa kita kenal dengan sebutan air. Contoh lain dari senyawa yaitu NH3 yang merupakan gabungan dari unsur N atau nitrogen dengan 3 unsur hidrogen. CO2 atau kita kenal dengan karbon dioksida merupakan gabungan antara unsur C atau karbon dengan 2 unsur oksigen. Contoh lain dari senyawa yaitu H2SO4 dan NaCl. Yang ketiga yaitu campuran. Campuran merupakan gabungan dua atau lebih zat murni tetapi tanpa melalui reaksi kimia, yaitu hanya terjadi melalui pencampuran fisik saja. Contoh dari campuran diantaranya yaitu stainless steel yang merupakan campuran antara besi, karbon, kromium, dan nikel yang biasa kita temui pada beberapa peralatan memasak. Contoh yang kedua yaitu kuningan yang merupakan paduan logam yang terbuat dari campuran antara tembaga dan seng. Setelah kita memahami apa itu materi atau zat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Seperti yang kita tahu, di alam terdapat 3 jenis wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Apabila terjadi proses penyerapan atau pelepasan energi panas, maka akan terjadi peristiwa perubahan wujud zat. Di antaranya yaitu proses membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Selain perubahan wujud, materi juga mengalami perubahan secara fisik dan secara kimia. Perubahan fisik merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zat. Ciri-cirinya yaitu hanya bentuk fisiknya saja yang berubah, tetapi komposisinya tidak berubah. Perubahan wujud zat merupakan perubahan fisik, sedangkan perubahan kimia atau
disebut juga reaksi kimia, merupakan perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi zat. Contoh sifat-sifat kimia diantaranya yaitu kemudahan zat untuk terbakar, kemudahan zat untuk terkorosi atau berkarat, dan kereaktifan zat. Ciri-ciri dari perubahan kimia diantaranya yaitu adanya perubahan rasa, adanya perubahan warna, munculnya bau, adanya perubahan energi seperti panas, dingin, nyala, cahaya, suara, dan lain-lain, serta terbentuknya endapan.